Oke baik, selamat datang kembali di channel Ilkom dan Informasi. Kali ini kita akan membahas yaitu Adobe Illustrator di pertemuan yang ketiga, yaitu Pad dan Anchor Point. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke baik, di sini kita bahas dulu apa itu Pad dan Anchor Point. Nah, di sini kita lihat di mana untuk anchor point adalah merupakan titik-titik pada objek yang dapat diatur letaknya sehingga objek tersebut berubah bentuknya. Nah, dengan menggunakan anchor point ini bisa kita mengubah bentuk objek yang sudah kita buat. Misalkan di sini ada objek rounded. Nah, kalau kita lihat objek rounded rectangle tool ini ada titik-titik di sini, di setiap sudutnya ada dua. Inilah yang disebut dengan anchor point. Oke. Nah, yang berikut ada pad, di mana pad itu adalah garis atau kurva yang menghubungkan antara satu anchor dengan anchor yang lain. Nah, kalau di Illustrator atau di Corel Draw, di mana objek yang kita buat adalah terdiri dari kurva atau garis sehingga terbentuklah sebuah objek, ya. Nah, itulah dia yang ini bisa kita lihat. Inilah dia garis inilah yang disebut dengan pad. Oke. Nah, kemudian untuk merubah posisi anchor bisa dilakukan menggunakan toolsnya. Nanti ada yang namanya, bisa kita lihat di toolbox, namanya adalah Direct Selection Tool atau shortcutnya A. Klik salah satu anchornya, kemudian pindahkan ke posisi yang diinginkan. Sebagai contoh, kita buka Illustratornya seperti ini. Nah, kita masukkan sebuah objek di sini. Misalkan kita buat adalah di sini ada yang namanya Rounded Rectangle Tool. Oke, saya pilih, lalu saya buatlah di sini. Lalu kita lihat di sini sudah muncul yang namanya anchor point-nya di sini. Oke, nah kalau kita arahkan di titiknya ini ada namanya anchor, ini sudah muncul tulisan anchor. Nah, kita kliklah di bagian tools yang pertama ada Selection Tool atau shortcutnya V, di mana untuk shortcut Selection Tool ini adalah fungsinya untuk yang namanya yang pertama memindahkan posisi objek nih. Oke. Lalu untuk fungsi yang kedua adalah untuk mengubah ukuran, ya. Untuk mengubah ukuran objek bisa kita perkecil dengan yang namanya mengklik yang namanya titik handle yang ini. Oke, atau yang ini juga bisa. Silakan nanti titik handle-nya silakan diklik lalu di drag ke bawah atau klik drag ke atas seperti ini. Oke. Nah, yang berikut untuk mengatur yang namanya anchor point ini, silakan diklik yang namanya Direct Selection Tool atau shortcutnya adalah A. Silakan diklik yang ini. Lalu bisalah kita klik di bagian anchor yang ini, klik tarik ke, ini saya klik kurang pas ya, silakan klik tarik ke sebelah kanan. Atau yang ini juga klik anchor point yang ini, klik tarik ke atas seperti ini. Oke, atau yang ini juga klik tarik ke bawah seperti ini. Dan klik lagi, misalkan saya tarik lagi ke sini. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti kemana arah yang mau kita tarik atau kita pindahkan anchor point-nya, silakan nanti disesuaikan seperti ini. Oke, baik, itulah dia untuk yang namanya mengubah posisi anchor point. Lalu kita buat sebuah objek lagi, misalkan di sini ada rectangle, ya. Ini kita buat rectangle seperti ini. Kalau di sini tidak langsung muncul anchor point, ya. Ini akan muncul anchor point-nya kalau kita klik yang namanya Direct Selection Tool. Ini kita klik. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya anchor. Nih. Oke, kita klik yang namanya anchor point-nya, lalu bisalah nanti kita pindahkan, kita sesuaikan sesuai yang kita inginkan, kemana mau kita buat, apakah ke sebelah kanan, ke bawah seperti ini. Nah, silakan nanti diatur yang namanya anchor point. Nah, yang berikut adalah untuk yang namanya membuat warna. Di sini ada dua, warna fill atau warna dalamnya ini dan warna stroke atau warna garisnya ini. Bagaimana caranya? Klik di objek yang pertama ini, misalkan kita kasih warna fill-nya, klik di bagian selection tool, silahkan klik dulu di bagian selection tool-nya, lalu klik di objek yang ini tadi, ya, objek yang pertama. Oke, kalau sudah, di sini ada yang namanya fill dan ada di sini stroke. Nah, kalau misalkan kita buat warna dalamnya ini, ya, silahkan klik di bagian fill.
Oke, nanti muncullah di sini yang namanya panel warna. Oke. Kemudian untuk membuat warnanya lagi bisa juga dari toolbar. Nah, sini nanti akan muncul yang namanya hold shift key to bring up alternate color UI ya. Sini bisa kita pilih warnanya, misalkan warna fillnya warna merah seperti ini. Lalu kalau untuk mengatur warna struknya juga bisa kita atur misalkan warna biru untuk warna garisnya. Oke. Dan untuk mengatur ketebalan garisnya supaya lebih nampak dia jelas, oke, silakan nanti di bagian stroke ini silakan kita buat misalkan adalah 12 seperti ini. Oke. Nah, nanti silakan diatur untuk ketebalan garisnya. Oke. Baik, nah di sini kita buat dulu contoh seperti yang kita buat di awal seperti ini. Ini ada dua latihan. Nah, rumah yang seperti ini dan latihan rumah yang kedua. Oke, kita contohkan dulu yang sederhana, yang latihan yang pertama. Bagaimana caranya? Oke, di sini kita buat adalah objek rectangle ya. Saya buat sini objek rectangle. Lalu kita buatlah di sini untuk dasarnya dulu, lantainya seperti ini. Oke, lalu kita buat warna fillnya adalah warna hitam seperti ini. Lalu saya klik di luar. Nah, kemudian kita buat lagi objek yang kedua adalah rectangle juga ya. Kita buatlah di sini. Oke, kita buat di sini. Nah, kemudian kita ganti warna fillnya. Lalu kita buat lagi objek yang berikutnya tetap juga rectangle seperti ini. Dan warnanya kita ganti yang lain seperti ini. Lalu kita buat lagi di sini ada objek yang berikutnya. Kita buat sini ada objek kotak juga di sini kita buat. Oke, dan kita buat di sini warna merah misalkan. Lalu kita buat lagi yang berikutnya adalah sebuah objek seperti ini. Oke, dan kemudian ini kita lebarkan sedikit seperti ini. Ini kita ubahlah bentuk objeknya sehingga nanti bentuknya seperti ini ya, bentuk atap ya. Oke, dia runcing seperti ini. Nah, lalu kita ubahlah posisinya ini dengan menggunakan toolsnya adalah direct selection tool atau shortcutnya A. Lalu saya kliklah di anchor point yang sudut kiri atas, klik, lalu saya draglah, saya tarik ke sebelah kanan seperti ini. Oke. Nah, di sini kita buat lagi sebuah kotak di sini. Ini saya buat lagi kotak. Oke, saya buat lagi kotak di sini. Saya lewatkan. Nah, lalu ini saya ganti warnanya misalkan. Nah, kemudian kita kliklah di bagian direct selection tool, lalu saya kliklah di anchor point sudut kanan atas, klik, kemudian drag ke sebelah kiri. Ini saya drag ke sebelah kiri. Ini sudah jadi. Lalu kita buat lagi sebuah kotak seperti ini. Saya buat lagi kotak seperti ini. Oke, nanti silakan diatur. Dan kita buat lagi kotak yang berikutnya seperti ini. Oke. Dan ini kita buat warna yang lain seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ini mereng bentuknya dan ini juga ya. Nah, ini kita kliklah direct selection tool, lalu kita klik di anchor point sudut kanan atas, lalu saya klik, kemudian saya tarik ke bawah. Ini saya tarik ke bawah seperti ini. Oke, lalu ini juga saya klik ya untuk yang namanya anchor point di sudut kiri atas, lalu saya klik tarik ke bawah seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita buat lagi untuk atapnya, lalu saya buatlah di sini sebuah persegi panjang seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita putarlah objeknya. Untuk memutar objeknya ini silakan klik yang namanya selection tool, lalu arahkan di titik handle-nya ini ya, atau di sini juga bisa. Kemudian kita putar seperti ini. Oke, kita sesuaikan kemiringannya ya. Kita sesuaikan kemiringannya. Oke. Nah, ini kurang pas, ini kita atur lagi kemiringannya. Oke, sampai dia benar-benar sesuai ya. Oke.
Nah, kemudian kita aturlah di sini dia agak runcing ya ini. Nah, kemudian kita kliklah direct selection tool, kita klik anchor point yang sudut kanan atas yang ini. Lalu kita tariklah ke sebelah kiri. Ini saya klik drag ke sebelah kiri seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita buat lagi untuk kotak yang kedua seperti ini. Oke, kita buat seperti ini kotak yang kedua. Lalu ini kita putar juga ya, kita rotate nih. Kita rotate seperti ini. Lalu kita arahkan kemari ya. Ini kita sesuaikan kemiringannya juga ini. Oke. Lalu ini kita panjangkan lagi seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini kita aturlah dia untuk anchor point yang ini, kita klik, lalu kita drag ke atas seperti ini. Lalu yang ini juga klik, kita drag lagi ke atas seperti ini. Oke, ini juga kita atur lagi supaya dia ketemu seperti ini. Oke ya. Nah, tinggal nanti kita aturlah warnanya sesuai yang kita inginkan seperti ini. Oke, kita klik lagi sini, lalu kita ganti. Oke, seperti ini. Kurang lebih seperti itulah hasilnya. Nanti untuk jendelanya ini nanti bisa kita buat seperti ini ya, tinggal buat kotak. Kemudian kita buat lagi kotak yang kedua, ini tinggal kita kopikan saja, Ctrl C Ctrl V. Nah, tinggal nanti warnanya kita ganti, lalu kita kecilkan sedikit ya, kita klik titik handle-nya, lalu tarik ke bawah dan kita masukkan kemari. Oke. Yang berikut supaya ini dia satu objek ya, ini kan masih terpisah ya. Nah, supaya dia satu objek ini kita gabung ya. Kita gabungkan, caranya lah ini kita blok dulu ini. Silahkan di blok dulu ya, klik tarik ke bawah, ini sudah di blok ya dengan menggunakan selection tool tadi. Lalu kita klik kanan, pilih yang namanya group. Ini kalau sudah kita group ini sudah menyatu ya, sudah satu, tinggal nanti kita pindahkan kemari. Lalu kita kopikan, Ctrl C Ctrl V. Nah, ini kita aturlah tata letaknya. Ini Ctrl C Ctrl V, baru kita aturlah di sini. Oke. Kurang lebih seperti itulah dia hasilnya. Oke. Nah, yang berikut kita lihat untuk contoh yang kedua ini, yang agak susah saya rasa adalah untuk membuat lantainya ini dan untuk atapnya ini. Gitu ya. Nah, ini juga menggunakan yang namanya rectangle tool atau kotak ya. Caranya kita lihat, kita buat file baru, dari file pilih new atau shortcutnya adalah Ctrl N. Nah, di sini kita pilih orientationnya, bentuk lembar kerjanya kita buat yang landscape, lalu kita okekan. Nah, untuk membuat yang namanya lantainya ini, tinggal kita buatlah di sini adalah sebuah objek yang namanya rectangle tool, lalu kita buatlah seperti ini. Oke, ini kita buat kotak seperti ini, lalu kita kasih warna fillnya. Oke. Dan kemudian kita buat lagi kotak yang berikutnya, kita buat seperti ini, kotak yang kedua. Ini kita atur lebarnya sama, nah seperti ini. Lalu kita aturlah anchor point-nya, untuk mengubah bentuknya kita kliklah yang namanya direct selection tool, lalu anchor point yang sebelah kiri atas ini kita klik, lalu kita geser ke sebelah kanan, kita drag ke sebelah kanan, ini juga kita klik, lalu kita draglah ke sebelah kiri seperti ini. Oke. Nah, sehingga sudah terbentuklah lantainya seperti ini. Tinggal nanti kita buatlah tiangnya di sini seperti ini, tadi ada tiang di sini dan di sini juga tadi ada tiang ya. Ini tinggal kita kopikan, Ctrl C Ctrl V, tinggal kita buatlah tiangnya di sini. Oke. Yang berikut untuk yang di bagian atasnya ini ya. Nah, kita buat lagi di sini adalah tetap kita buat di sini kotak seperti ini. Oke. Lalu kita buat lagi, kalau ini tadi di atas ya, kotak yang kedua. Nah, untuk yang ini kita buat kotaknya di bawah di sini. Oke, kita buat lagi kotaknya di bawah seperti ini. Nah, lalu kita aturlah yang namanya bentuknya dengan menggunakan direct selection tool, kita kliklah yang namanya anchor point di sebelah kiri bawah yang ini.
Oke, kita klik, tarik ke sebelah kanan. Oke, ini kita ulangi, kita klik ya, tarik ke sebelah kanan. Lalu ini juga klik, tarik ke sebelah kiri seperti ini. Oke, sehingga nanti sudah terbentuklah seperti ini. Tinggal kita kecilkan sedikit seperti ini. Oke. Nah, lalu ini kita gabungkan ya. Klik kanan, pilih grup, lalu kita buatlah di sini. Oke, tinggal kita sesuaikanlah bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke. Oke, nanti untuk dindingnya nanti bisa kita sesuaikan seperti ini. Lalu ya, seperti ini. Oke, baik, seperti itulah dia untuk contoh latihan yang kedua ini. Oke, itulah dia untuk pad dan anchor point. Sekian untuk tutorial kita tentang pad dan anchor point ini. Semoga paham atas apa yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih.